Malam itu, aspal jalanan terasa lebih dingin dari biasanya. Imam masih ingat betul raut wajah sahabatnya, Endai, saat mereka berboncengan menuju garis start. Endai bukan joki profesional. Ia hanyalah seorang pemuda yang terhimpit ekonomi, nekat mengambil resiko nyawa demi menjadi tulang punggung bagi ibu dan adik-adiknya. "Lek, kalau gue ada apa-apa nanti, gue titip adik sama nyokap gue ya," bisik Endai di tengah deru mesin motor. Kalimat itu terdengar seperti firasat yang diabaikan Imam dengan candaan, berharap itu hanya kegugupan biasa. Namun, maut tak pernah bercanda. Saat bendera start dikibarkan, motor Endai melesat kencang. Di tengah lintasan lurus itu, sebuah mobil bak tiba-tiba masuk ke jalur balap. Dalam kecepatan tinggi, Endai membanting setir ke kiri untuk menghindar. Namun, naas, ia justru menghantam tiang listrik dengan sangat keras. Imam melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sahabatnya itu terkapar. Saat tubuh Endai dibalikkan, wajah bagian kirinya sudah hancur tak berbentuk, tertutup darah yang terus mengalir. Endai menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sempat menunggu lama tanpa penanganan karena kendala administrasi. Kematian tragis itu ternyata hanyalah awal dari serangkaian kejadian ganjil. Setelah pemakaman, aroma kematian seolah tak mau beranjak dari lingkungan mereka. Suatu malam, seorang tukang somai langganan mereka bercerita dengan wajah pucat. Ia melihat Endai sedang duduk sendirian di depan bengkel yang sudah tutup. Endai hanya diam, wajahnya cemberut tanpa ekspresi, dan saat disapa, ia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Padahal saat itu, Endai sudah seminggu berada di dalam liang lahat. Tak hanya itu, Bang Jack, seorang tukang parkir, juga mengaku sempat memarahi Endai karena lewat tanpa menyapa. Ia baru tersadar dan gemetar hebat saat Imam memberitahu bahwa sosok yang ia lihat 2 hari lalu itu sudah meninggal. Puncaknya terjadi di rumah Imam sendiri. Malam itu hujan gerimis. Imam baru saja pulang kerja. Saat hendak mengunci pintu, terdengar suara bisikan yang sangat ia kenal. "Lek, Lek." Imam mencoba mengabaikannya, namun suara itu makin mendekat. Saat pintu terbuka dan ia menoleh ke sudut ruang tamu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, di pojok sofa, sosok Endai sedang duduk mengenakan baju biru muda yang ia pakai saat kecelakaan. Ia menoleh perlahan ke arah Imam, memperlihatkan separuh wajah kirinya yang hancur bersimbah darah, persis seperti saat ia tewas menabrak tiang. Teror juga merambah ke bengkel tempat motor maut itu disimpan. Bang Firman, pemilik bengkel, sering dikejutkan oleh suara deru mesin motor bekas kecelakaan itu yang hidup sendiri di tengah malam. Padahal kunci kontaknya sudah rusak parah dan mesinnya tidak mungkin bisa menyala secara teknis. Seolah-olah penghuni motor itu masih ingin terus memacu kecepatannya. Akhirnya, motor itu diperbaiki dan dijual, dan seluruh hasilnya diserahkan kepada Ibu Endai sebagai bentuk tanggung jawab terakhir. Sejak saat itu, gangguan perlahan mereda, meninggalkan pesan pilu bagi teman-temannya bahwa dunia balap liar bukan sekedar soal kecepatan, tapi seringkali melibatkan nyawa dan duka yang tak kunjung usai. Hingga kini, Imam selalu teringat pesan terakhir sahabatnya. Setiap kali ada rezeki, ia tak pernah lupa mengunjungi ibu dan adik-adik Endai, memenuhi janji yang dititipkan di bawah lampu jalanan malam maut itu.